Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rushdan Arobani. Ini Rushdan Arobani. NIM saya 21108010022. Dan di sini saya akan membahas atau menerangkan sedikit dari tafsir dan takwil. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang tidak habis untuk dikaji berbagai kalangan. Semakin lama dikaji, semakin banyak ilmu yang terkuak. Sebagai contoh, para ilmuwan mengembangkan maupun mencocokkan penemuan mereka tentang teknologi, ilmu perbintangan, penemuan pesawat terbang, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Dengan pemaparan tersebut, dalam Al-Quran sebagai sumber-sumber hukum juga berasal dari Al-Quran. Sehingga pengetahuan mengenai makna Al-Quran pun menjadi sangat-sangat penting untuk dipahami. Adanya tafsir dan takwil Al-Quran tentu mempermudah setiap orang memahami agar dia dapat memahami hingga mengkaji isi Al-Quran. Next. Nah, definisi tafsir. Tafsir itu berasal dari kata al-fasru yang artinya menjelaskan atau mengetahui maksud suatu kata yang sulit. Kata al-fasru juga bermakna menerangkan dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Nah, banyak sekali pandangan atau tafsiran menurut para ulama yang menafsirkan arti kata tafsir. Contohnya ini, saat dua orang atau dua ulama besar, menurut Abdullah Syahato, berpendapat bahwa tafsir ialah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari sudut dalalahnya untuk mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran mendefinisikan tafsir yaitu ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan maknanya serta menguraikan hukum dan hikmahnya. Next. Adapun kata takwil, menurut Dr. Abdullah Syahato dalam Ulumut Tafsir wa Takwil, menurut dalam kitab Ulumut Tafsir, takwil berasal dari kata awwala yu'awwilu takwilan yang bermakna merenungkan atau memperkirakan atau juga menjelaskan. Akan tetapi jika berasal dari kata ala aulan ma'alan atau ilai yang artinya kembali. Sementara itu, secara istilah, takwil ialah menjelaskan makna yang dimaksud suatu pembicaraan atau artinya hampir sama dengan arti tafsir. Nah, perbedaan tafsir dan takwil. Maksud perbedaan di sini bukanlah perbedaan dalam arti paradoksal. Paradoksal itu seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya itu mengandung kebenaran. Nah, melainkan perbedaan dilihat dari segi spesifikasinya masing-masing dan perbedaan dari segi sifat-sifat keduanya. Dalam Manahilul Irfa
fi ulumil Quran dijelaskan antara lain adalah takwil dalam istilah mufassirin pengertiannya diperselisihkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa takwil itu sinonim dengan tafsir. Karena dilihat dari segi tujuan keduanya, tidak berbeda. Yaitu menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Gitu guys. Kemudian next. Urgensi tafsir dan takwil terhadap Al-Quran. Ulumul Quran mempunyai kaitan yang erat dengan tafsir, di mana tafsir merupakan salah satu kajian dalam ulumul Quran. Dan dalam menafsirkan Al-Quran, ulumul Quran lainnya sangat diperlukan oleh seorang mufassir. Dengan menguasainya mufassir terbantu dalam memahami ayat-ayat tersebut. Maka urgensi ulumul Quran dapat memahami ayat-ayat Al-Quran sama dengan urgensi ulumul hadis dalam memahami hadis, guys. Sebagaimana hadis tidak akan dapat dikuasai dan dipahami tanpa menguasai ilmu hadis. Seperti itu pula, Al-Quran tidak akan dapat dipahami tanpa mengetahui ulumul Quran. Nah, tafsir Al-Quran dengan kemampuan ijtihad. Para penafsir itu harus atau wajib mengetahui bahasa Arab, kemudian mengetahui ilmu nahwu, sorof, ma'ani, ilmu badi, dan ilmu bayan. Kemudian harus mengetahui juga ilmu usuluddin, terus ilmu usul fikih, kemudian adat-adat orang Arab, kemudian kondisi kaum Yahudi dan Nasrani Kepulauan Arab pada waktu turun Al-Quran, kemudian mengetahui asbabun nuzul suatu ayat, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu harus dia ketahui. Kemudian mengetahui nasih dan mansuh, mana ayat Al-Quran yang nasih, yang menggantikan mansuh. Nasih itu nasih mansuh yang dihapus, nasih yang hapus. Kemudian mampu memahami Al-Quran dan mampu bernalar. Kemudian juga mampu memahami hadis dan athar. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam membahas ilmu atau membahas tafsir dan takwil. Membahas tafsir dan takwil, mohon maaf bila banyak banget kesalahan yang saya jelaskan tentang tafsir dan takwil. Mohon penjelasannya atau mohon koreksiannya dari teman-teman semua, khususnya dari dosen kita tercinta. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya mungkin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Stop recording.